kasih buat Bang Arifin. Buat yang lain yang mau cerita lagi, buat Kang Arif Satya. Siap. Silahkan Bang Aib. patah dua kata ya. Bang Aib ya. Halo, Salam kenal lah. Kita belum kenal warahmatullahi kayaknya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif. Aduh, Abah. Luar biasa malam ini. Luar biasa bisa saling berbagi nambah ilmu, terutama dari tuan-tuan, bapak-bapak yang dari Malaysia. Sangat senior sekali ini Kang Sony ya. Senior. Ya, jadi setelah mendengar cerita dari Bang Faisal, terus yang dari abang-abang Malaysia, jadi mengingatkan saya ke masa kecil dulu gitu. Masa kecil dulu waktu tahun berapa ya? Antara 98 gitu ya, dengar musik dari lagu-lagu Arkam gitu, Bang ya. Lagu Arkam, lagu The Zikr, lagu Nada Murni gitu ya. Ya, Nasid itu Dulu dengarnya di mana, Bang? Dari mana dulu? oh, dulu udah punya kaset pita itu. Oh, udah Nggak banyak. bisa ya. Ada yang lagunya di sini kami berkumpul sama dalam pengajian ya gitulah. Walaupun cuman pakai kompang, cuman pakai perkusi, tapi ya nadanya indah, abadi gitu. Iya. Terus yang saya pertama mula kaget itu setelah nasidnya Rabbani, pecahan dari Nada Murni itu kan, Rabbani almarhum Ustadz Asi Ibrahim itu ya, masuk ke Indonesia, lagunya, musiknya kok kayak aneh gitu. Ramai. Ada. Iya, ramainya gitu ya. Ya, harapan saya tuh ya semoga kedepannya Nasid itu ya sama seperti yang tadi gitu, ciri khasnya tidak hilang gitu ya, musik-musiknya gitu. Dan kedepannya semoga berjaya lagi gitu Nasid, terutama di Indonesia gitu seperti tahun-tahun yang lampau gitu. Amin ya. Ada Amin. festival-festival, ada lomba-lomba gitu. Tuh. Nah, dulu tuh kalau di Bandung gitu ya, dari 2001 sampai 2000 berapa ya, 2008 lah, tiap Isra Mi'raj, tiap Maulid Nabi, tahun baru pun bahkan ya ada lomba nasid gitu. Tapi sekarang ya sepertinya kayak ya bulan Ramadan ya Kangnya. Iya, kalau bulan Ramadan tuh sepertinya kalau teman-teman The Fikr bilang tuh nasid itu kayak apa ya? Kayak kolak gitu ya. Adanya setahun sekali gitu. Tahun sekali. Baru menggeliat itu ya gara-gara berapa ya, tahun 2018 gitu ya, nasid itu ada yang acara nostalgia nasid itulah, dari teman-teman asosiasi Nasid Nusantara itu ya. Ya. Acara itu ya ANN. baru kesini ya, ANN Jabar ya. Betul. Ya terakhir yang saya tahu ya acara besar gitu ya, cuman itu gitu. Sampai kesini bahkan terus ya ada COVID ya makin nggak ada. Dadah. Tapi bisa terhibur gara-gara di aplikasi semua ada lagu-lagu nasid ya terhibur gitu. Dan itu pun lagu-lagu Malaysia ya banyaknya ya, Pak. Kebanyakan lagu Malaysia, paling yang Indonesia ya paling apa? Hawari paling ya. Fikr Hawari. The Fikr iya. Sabiannya Ya mungkin sebegitu. Sabian kalau menurut saya itu bukan nasid, Bang. Lagu Apa ya? Pop religi. Macam religi. Religi. Kalau dibilang gambus ya bukan juga sih ya. Iya, bukan. Jadi bingung juga ya Mas. Apa ya? Iya. Sabian itu. Band Islami gitu ya. Genrenya beda-beda ya. Religi aja mungkin pasnya. Religi ya, maksud religi. Betul Bang Edi. Ya, demikian paling. Terima kasih untuk silaturahminya malam ini. Kalau
kalau waktu tahun 90-an itu paling yang menggeliatkannya itu ya dari orang tua juga gitu. Misalnya dari setiap masjid itu ya kan sering nadoman, puji-pujian. Saya pernah sekali tuh gara-gara nggak mau ikut ikut nadoman itu sampai dipukul sama sapu lidi. Ikut kamu, ya itu sebetulnya didikan orang tua supaya kita lebih mencintai ya kayak nasyid gitu daripada kita mendengarkan lagu-lagu luar gitu ya dari kecil. Lagu berang-berang. Betul, dari masjid ke masjid. Kalau sekarang masjid aja Isya ya udah dikunci gitu. Kalau sedangkan waktu saya kecil dulu masjid itu nggak ada satupun yang dikunci. Kita mau tidur di sana pun bisa gitu. Sebetulnya lebih baik kita mencintai sebuah masjid itu ya dari kecil gitu. Dari kecil saya tidur di masjid, ya ikut nadoman sama yang tua-tua. Ya itu sebetulnya upaya supaya kita mencintai ya kayak sholawatan yang gitu. Kalau sekarang ya mungkin ya lewat YouTube doang gitu untuk memperkenalkan sholawat nadom ya lewat YouTube doang, mau lewat apa lagi? Kalau dulu kan dari masjid-masjid nggak ada satupun yang dikunci gitu. Ya jadi itu pengalaman dulu ya Bah ya. Ya betul. Jadi gitu buat teman yang dari Malaysia tuh kita tuh kalau kenal nasyid itu benar-benar kayak berupaya banget gitu, kayak yang nggak ada yang ngajak gitu, tapi tiba-tiba oh ini nasyid gitu. Termasuk saya kan dulu awal-awal dengar nasyid kan dari kumpulannya Intim ya, Robiatul Adawiyah itu berkesan banget itu buat saya gitu kan. Bukan ahlinya ini Kang Sony. Makanya kita dari Ustadz Komar sendiri mungkin ada nggak cerita awal-awal kenal nasyid itu seperti apa gitu? Buat kita kan di Indonesia itu emang rata-rata ya awal-awal pasti kenal dari lagu Malaysia kan. Sebelum kesini gitu dari tim-tim yang dari Bandung mulai ada. Kalau di Malaysia kan emang bener-bener ya dari awal saya kenal tuh lagu dari Malaysia itu wah luar biasa lah. Pengalaman dari Ustadz Komar itu gimana? Pribadi ya, secara pribadi gitu, pengenalan nasyidnya itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengalaman dari alhamdulillah nasyid di Malaysia ini sebenarnya bermula daripada kita kecil. Sebab kalau kita perasan sebenar-benarnya maksud nasyid itu dia merujuk kepada apa-apa irama ataupun apa-apa irama yang mengajak kepada kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga agama. Jadi kalau kita perasan masa kita kecil-kecil masih lagi baby gitu kan, kalau kita susah nak tidur malam, ibu ayah kita pasti akan mengalunkan zikir, betul kan? Betul. Walhamdulillah wala Allahu Akbar. Adem sekali suara. Jadi apabila kita dah dibiasakan dengan irama-irama zikir ini, maka sepatutnya itulah yang menunjangi, yang menjadi asas kepada bagaimana saya sendiri boleh berpaut dengan nasyid itu. Jadi saya ini lahirnya pada tahun 1990. Jadi tahun ini sudah 31 tahun umurnya. Jadi masa kecil memang antara kumpulan yang pertama yang memberikan pendedahan nasyid secara langsung kepada saya pada tahun 98 dengan kumpulan Raihan. Jadi kalau senang cerita, kalau pergi sekolah, rakan-rakan saya yang non-Muslim, orang Cina, orang India, mereka juga hafal lagu puji-pujian, sama-sama menyanyi lagu yang sama, kan? Jadi kita rasa begitu fenomenal, begitu fenomenal. Jadi apa yang bagi saya pendapat saya sendiri, bagaimana nasyid yang lama-lama ini sangat kuat pengaruhnya. Ini yang saya belajar daripada rakan-rakan senior dalam nasyid di Malaysia. Mereka mengatakan bahawa mereka ini sebelum
proses rakaman lagu itu sendiri, mereka dah biasakan diri mereka untuk menunaikan solat sunat taubat. Mereka menunaikan solat sunat hajat, bangun berqiyamul lail tahajud. Kerana apa? Bagi mereka yang paling utama adalah menyampaikan mesej tersebut biar ia menyentuh ke hati. Sebab kalau kita nak bandingkan lagu-lagu terdahulu dengan lagu-lagu yang ada pada zaman sekarang, memang berbeza dari segi roh. Kerana pada zaman yang sekarang ini variasinya terletak kepada melodi dan juga irama. Dan jadi ada sesetengah lagu yang boleh menyentuh hati kita bukan pada lirik tetapi pada visual. Jadi kita perlu tengok, perlu tonton music video terlebih dahulu, baru kita faham atau ngerti akan maksud di sebalik lagu. Tapi kalau zaman dulu tidak perlu kepada music video, cukup kita mendengarkan alunan dan apa yang diujarkan, disampaikan oleh para penasyid, liriknya ya, sangat menyentuh hati sehingga kita boleh menangis. Seperti mana yang pernah saya alami, sebuah lagu daripada kumpulan Intin iaitu Pemergianmu. Lagu tersebut menjelaskan secara hampir detail berkenaan dengan saat sebelum baginda Rasulullah SAW wafat. Jadi kalau kita dengar lagu tu, kali pertama saya dengar lagu tu di radio, saya masih ingat masa itu saya umur belasan tahun. Saya menangis kerana mesejnya itu sangat jelas bagaimana Rasulullah, insan yang paling Allah muliakan, yang paling Allah sayang, juga merasakan kesakitan sakaratul maut. Jadi memang orang kata nasyid ini kalau ianya tidak berakar dari hati yang betul-betul ikhlas ingin menyampaikan mesej, maka ianya mungkin hanya akan jadi tinggal sebagai satu lagu. Tetapi kalau ianya disampaikan dengan satu pendekatan yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul dijiwai penyampaiannya, insya-Allah ianya akan dapat menyentuh ke hati setiap para pendengar. Dan kalau boleh saya sentuh sedikit berkenaan dengan perbezaan antara nasyid dengan yang bukan nasyid atau nyanyi lagu religi tadi. Kalau di Malaysia kita panggil, kalau di Malaysia sekarang sudah kita pisahkan dua golongan ataupun dua jenis atau kategori, penyanyi nasyid dan juga penyanyi muzik Islam. Nah, muzik Islam kalau di Malaysia. Jadi bezanya, penasyid ini adalah orang yang menyanyikan lagu nasyid dan mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Manakala orang yang menyanyikan lagu muzik religi ataupun muzik Islam ini, mereka ini adalah orang, boleh jadi orang yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, tetapi menyampaikan lagu yang berfokus kepada mesej yang baik ataupun ada nilai-nilai Islam. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, kita boleh menerima pelbagai genre lagu-lagu di luar sana yang mengajak kita kepada kebaikan, tetapi yang menyanyikan lagu tersebut bukan orang Islam. Jadi di Malaysia kita kategorikan lagu tersebut sebagai muzik Islam. Sekiranya ia menyampaikan mesej tentang kebaikan dan Islam, walaupun dinyanyikan oleh orang yang bukan penasyid. Kalau kata Sabian, kalau mahu dikategorikan dalam dua kategori tersebut, ternyata Sabian ini bukan tergolong dalam golongan penasyid. Musiknya bukan muzik nasyid, tetapi ia adalah muzik Islam. Kerana mereka ini menyampaikan dalam keadaan yang berbeza daripada apa yang ditonjolkan oleh para penasyid itu sendiri. Jadi memang alhamdulillah, walau bagaimanapun saya suka kepada genre-genre lain seperti pop, balada, rock, tetapi hati ini alhamdulillah masih lagi konsisten. Kalau ada karya-karya terbaru
sama ada dari rakan-rakan di Indonesia ataupun rakan-rakan di Malaysia sendiri, ataupun mungkin rakan-rakan lain di Eropah atau Afrika dan sebagainya, hati ini akan lebih cenderung untuk dengar lagu-lagu nasyid. Sebab kita tahu lagu-lagu ini bukan sahaja boleh kita dengar, tapi kita boleh kongsi dengan anak-anak kita, anak-anak saudara kita, terutama sekali bila melibatkan isu-isu pendidikan. Seperti mana contoh Raihan menyanyikan lagu 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Lagu-lagu seperti ini lebih memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu tentang Islam. Ya, kadang-kadang kita pergi sekolah, cikgu ajar. Okey, ini Nabi Adam, Nabi Idris, hinggalah Nabi Muhammad. Anak-anak ini, anak-anak zaman sekarang kurang meminati gaya pengajaran cara lama. Cikgu ajar di depan, cikgu ajar di depan, ustaz ajar di depan, ustazah ajar di depan, murid-murid dengar, menghafal. Jadi murid-murid zaman sekarang tak gemar pendekatan begitu, sebab saya sendiri seorang guru di sekolah rendah. Jadi mereka ini lebih gemar dengan sesuatu yang bersifat auditori, mendengar lagu, ataupun dari segi visual, melihat video-video pendidikan menggunakan medium-medium seperti media sosial Facebook, YouTube dan TikTok. Yang terkini TikTok yang sangat popular sebagai medium pengajaran di Malaysia. Generasi TikTok. Ya, generasi TikTok. Jadi cikgu-cikgu kena berlakon guna TikTok untuk mengajar ilmu kepada murid-murid. Kerana sekarang kita maklum COVID-19 masih lagi orang kata berleluasa, walaupun alhamdulillah kes di Malaysia semakin menurun, tetapi bahan-bahan pengajaran tersebut masih lagi perlu para guru kongsikan kepada murid-murid. Jadi dengan cara inilah kita boleh sampaikan ilmu dan juga nilai-nilai Islami itu kepada lebih ramai golongan muda supaya hati mereka ini terpaut pada agama. Jadi semoga apa yang kita dapat diskusi pada malam ini sama-sama kita manfaatkan untuk bukan sahaja industri itu sendiri, tetapi untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita. Ya, kita sama berkongsi manfaat. Mungkin rakan-rakan yang mungkin ada antara rakan-rakan kita yang membuat catatan atau membuat nota kan. Jadi apa sahaja yang dikongsikan pada malam ini boleh kita sebar luaskan kepada rakan-rakan di luar sana. Sebab apa sahaja yang diusahakan alhamdulillah melalui medium nasyid ini, insya-Allah tidak ada lagi yang mengajak kepada kelalaian. Tidak ada lagi yang mengajak pergi minum arak. Tidak ada lagi yang mengajak pergi ambil dadah, menyalahgunakan dadah. Tetapi semuanya mengajak kita untuk menuju ke satu tempat, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, itu sahaja dulu daripada saya. Terima kasih. Bang Khairul Afandi ya, kan hijrah karena nasyid ya. Mana nih suaranya nih Bang Khairul Afandi, mungkin bisa diceritain ya. Sekarang katanya aktivitas penggiat nasyid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Khairul Afandi. Saat ini tinggal di Jakarta Pusat ya, di Cempaka Putih, baru menikah juga. Mohon doanya. Alhamdulillah. Tanya, barakallah. Salam semua untuk semua pegiat nasyid, pecinta nasyid, dan juga teman-teman kita juga dari Malaysia. Salam semua, salam silaturahim, salam ukhuwah Islamiyah, salam persahabatan. Sebenarnya bisa diceritakan Bang Khairul mengenai ya, Bang Tony, kenapa Bang Tony? Bisa diceritakan mengenai ini nih. Oh iya. Pertama kenal nasyid nih, seperti itu apa? Hijrah karena nasyid gimana? Jadi memang sebenarnya hijrah itu memang salah satunya karena nasyid ya. Saat SMK. Jadi saya baru hijrah itu pada saat sebenarnya pas awal kampus.
hijrah tuh baru mulai benar-benar hijrah tuh awal kampus. Tapi SMK tuh karena nasyid awal pertama itu nasyid dari lagu akustik Muhasabah Cinta. Wah, deh. Masalah cinta. Masya Allah. Sabah cinta. Masya Allah. Betul. Muhasabah Cinta dari akustik ada salah satu lirik yang membuat apa ya terketuk gitu. Jadi ruh di dalam perasaan di hati itu mengena gitu. Jadi semacam ya semacam apa ya, ada perasaan yang berbeda pada saat mendengarkan lagu nasyid akustik pada saat itu. Dan baru tahu juga ada nasyid gitu, baru saja nggak pernah tahu, taunya lagu-lagu yang umum kan, kayak pop, reggae, ya kan, rock dan segala macam, taunya lagu itu aja gitu. Karena waktu pas SMK pun teman-teman banyak kan suka lagu rock ya, rock, reggae, lagu-lagu yang musik keras lah gitu, bergaulnya. Nah saat itu tahu nasyid itu dari satunya lagu Muhasabah Cinta dari guru SMK. Kebetulan guru SMK ini ternyata suka lagu-lagu nasyid, lagu-lagu akustik salah satunya. Nah, pernah disetelin pada saat di perpustakaan dan dari situlah saya penasaran dengan lagunya. Ya, Bang Khairul Afandi, gimana? Nyanyi sedikit Bang Khairul. Boleh Jangan. dinyanyikan. Suaranya fals. Muhasabah cinta. Tadi ada yang kata-kata yang Iya. Ada sih sebenarnya videonya, video saya tampil di pernikahan ya. Video di nasyid pernikahan saya gitu. Ada tentang Jadi Muhasabah Cinta udah jadi lagu wajib di sesi saya di pernikahan. Dan nama nasyidnya kalau untuk pernikahan namanya Nada Ikhwani Nasyid. Nanti bisa kongsi sama dari teman-teman Malaysia ya. Kat Nawani Nasyid. Untuk nyanyi sebenarnya sih nggak pede kalau nyanyi sendiri. Soalnya tahu suaranya fals, banyak falsnya. Di nasyid itu memang sih kita tuh di Indonesia tuh kayak ada istilahnya kan guroba ya. Kita tuh tersendiri gitu. Biasanya orang-orang yang kenal nasyid memang Betul. nggak banyak gitu. Biasa dari 10 orang itu paling ada 1 atau 2. Jadi kita tuh yang kenal nasyid itu bagai terasing di negeri Islam. Padahal dari lagu nasyid itu maknanya yang udah tadi disebutin kayak Bang Khairul berkesan gitu kan, sampai-sampai mungkin bisa membuat beliau berhijrah. Mungkin yang lain masih ada yang mau ngobrol. Ini Bang Aas dari Lampung. Bang Aziz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih wabilah afatilah. Semoga kita dapat silaturahmi langsung ya, bukan hanya di dunia maya, dunia gaib kata Ustadz Anton Robani kemarin. Alhamdulillah untuk nasyid, saya kenal nasyid itu sejak Sanawiyah MTS. Saya dikenalkan oleh kakak saya, Mas Dian Mahmud Robandi. Alhamdulillah beliau dulu ikut LDK Al-Islah, lembaga dakwah kampus. Ya, di MTS itu saya dikenalkan nasyid, Sautul Harokah, ada Harul Jadid gitu, Ustaz. Dan waktu saya di SMK, alhamdulillah saya ya punya tim nasyid ya, rasanya ecek-ecek lah. Walaupun nggak profesional, tapi alhamdulillah kita selalu istiqomah, selalu bareng. Setiap berlima itu kumpul pasti pengennya nyanyi aja, Ustaz. Jadi ketika kita di kantin, kita pokoknya rakyat ceng gitu. Intinya itu dulu itu yang penting rame gitu. Jadi kita kenal nasyid, pokoknya banyak saingannya lah ya. Di situ di SMK itu banyak yang suka band, tapi kita tetap pakai akapela lah bahasanya. Tapi walaupun nggak begitu
menguasai tentang vokal-vokalnya, tapi alhamdulillah saya punya vokal yang bagus, satu vokalis yang bagus. Alhamdulillah sekarang masih di nuansa nasid. Mungkin ada yang pernah dengar dari Lampung. Dulu pernah ikut festival di luar Lampung sih, di Jawa juga kayaknya pernah ikut. Dan alhamdulillah sekarang masih eksis nuansa nasid Lampung. Sebenarnya dulu di Lampung banyak sekali festival-festival antar sekolah, terus antar perguruan tinggi, bahkan ada yang umum juga ada. Sekarang setelah pada kuliah udah pada mencar-mencar punya tim-tim sendiri, tapi sekarang kayaknya masih saya lihat itu yang dari Lampung, dari Metro ya khususnya, itu ada nuansa nasid itu. Yang di Bandar Lampung ada Latansa, nggak tahu masih apa enggak, saya kurang tahu sih Ustaz tentang nasid, tapi alhamdulillah saya sangat senang sekali. Bahkan saya pernah ngaktifin di Risma Ustaz. Alhamdulillah di Risma Masjid itu kita pernah didik anak-anak untuk pokoknya bernasid. Marilah, mari kita bernyanyi, pokoknya pakai lagu itu. Festival ya. Mungkin mulai sekarang akan disemangatkan lagi rohnya untuk tentang nasid. Ya alhamdulillah ini banyak senior yang memberi pencerahan tentang nasid, memberi motivasi. Semoga nanti kedepannya kita bisa dipertemukan di nuansa nasid gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Mungkin gimana ya, yang dari Lampung tuh yang saya tahu yaitu, saya nggak cuman tahunya nuansa nasid, yang jelas ada Latansa dan ya, pokoknya lagi off lah sekarang masih ya aktifnya dengan Bang Sony yang di Semul itu banyak kawan-kawan. Alhamdulillah punya grup ya, mulai kembali semangat lagi lah tentang nasid. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Bang Joni ini, mungkin mau berbagi cerita nih. Silahkan Bang Joni ini tentang pengalamannya di nasid nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru kali ini kita masuk di, siapa yang punya inisiatif ini? Luar biasa. Apaan ketinggalan? Luar biasa. Memang nasid sudah lama ya, dari mulai lulus SMA sudah kenal dengan nasyid, ya kan? Tahun berapa tuh? Kalau ini cerita-cerita nasyid ya? Iya. Oh iya. Pengalaman. Nggak tahu salah ya gitu. Pengalamannya. Awal-awal dulu waktu selesai apa ya? Waktu lulus SMA begitulah. Saya kenal nasyid. Yang nasyid dulu istilahnya ada nasyid 128 gitu. Apa tuh Bang? Nasid. Ada yang tahu 128? Apa tuh? Nggak ada Bang, nggak ada. Apa tuh? Oh, nggak ada ya. Satunya yang nyanyi, duanya main kerincing-kerincing, yang 8-nya itu main kendang-kendang itu. Oh alah. Jadi udah hampir 20 tahun lah ngapain nasyid ini kan. Jadi sekarang alhamdulillah, dulu ada nasyid yang kita buat, yaitu nasyid tampar dulu kan. Istilah kita nasyid tampar dulu pakai kendang begitu kan. Nah, alhamdulillah ya, memang yang karena ditarbiyah kita dengan kena nasyid gitu kan. Ada dulu pengajian-pengajian liqaat gitu kan. Ya, sampai sekarang alhamdulillah ya belum punya generasi, karena memang ini jauh ya, di Simalungun. Siapa yang kenal Simalungun?
Sumatera. Provinsi apa, Bang? Provinsi Sumatera Utara. Dengar ini. Tahunya itu aja, Bang. Dia taunya Danau Toba, tahu Danau Toba? Wah, nah itu dia Samosir betul, tapi Danau Tobanya yang di daerah Simalungunnya seperti itu. Ya, jadi sekarang ya ada beberapa di tim Nasid yang ada di Simalungun itu yang alhamdulillah lah bisa diterima di masyarakat, khususnya kalau di sini itu ada, kalau Simalungun itu kabupaten, itu ada Pematang Siantar namanya kota begitu kan. Ya ada teman kita yang memang selalu eksis itu, ada Amanah Voice, ada beberapa tim Nasid yang memang sudah terbentuk di sini begitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah kalau memang pun sering-sering diundang sama orang-orang yang pingin nasyid ya datang, kalau enggak ya nyanyi-nyanyi sendiri aja di rumah gitu. Oke, mungkin itu pengalamannya lah, dan sampai sekarang alhamdulillah kita memang suka nasyid gitu kan. Memang dari dulu suka musik, tapi setelah kita tahu tarbiyah baru kita balik ke nasyid begitu. Makanya saya suka dengan kiriman-kiriman dari Pak Arifin, itu luar biasa, lagu-lagu lama yang memang menyentuh, dan di situ ada nilai-nilai yang luar biasa yang mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa begitu kan, luar biasa. Itu mungkin. Sejak kalah. Assalamualaikum. Dan saya sebagai host beserta host yang lain, kita ada 5 host ya. Nanti kita lebih perkenalkan lagi nanti di lewat grup saja, mudah-mudahan insyaallah. Mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila mana ada ucap kata perbuatan yang salah. Al-haqqu min rabbik, yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai insan adalah hamba yang lemah, hamba yang penuh khilaf dan dosa, mohon dimaafkan segala khilaf dan dosa. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, gimana? Di ujung nyanyi Muhasabah Cinta. Oh, Muhasabah Cinta boleh. Boleh. Kita menyanyikan lagu aja. Sama di Saputra. Oke, bentar saya carikan dulu minus one-nya. Akapela aja, nggak apa-apa. Akapela aja jadi. Akapela pun boleh. Ya, boleh. Kalau ini mungkin delay nggak? Delay kalau pakai audio biasanya. Iya, delay betul. Oke. Kita dipandu aja sama Kang Sony. 3, 2, 1. Wahai pemiliknya nyawaku, betapa lemah diriku ini, berharap darimu, rasakan semua padamu. Tuhan, aku sadar hingga nikmat hati itu, pandai aku bersyukur, ingin usahakan kamu. Kata-kata cinta, berzikir di doa, sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku
teringat semua yang kau beri untukku. Ya ilahi muhasabah aku. Ada. Hebat. Alhamdulillah. Nanti kongsi ya, Ustadz. Iya, Nanti kongsi. Kita yang di Malaysia kalau belum punya semua, install semuanya. Sudah ada. Aja. Oh, sudah ada. Nanti kita berbagi file semua di insyaallah. Boleh. Boleh ya. Bismillah aja. Oke, kita tutup saja dengan bersama-sama Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran Kang Sony. Syukron, jazakallah Kang Sony, Ustadz semuanya. Terima kasih semua, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.